Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Jabar Hamzah yang telah melantik kami. Beliau adalah waketum, salah satu waketum di ICMI Pusat. Alhamdulillah beliau baru mendarat, begitu landing langsung menuju ke sini. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta nyonya hadir di sini, yang juga nyonyanya juga dewan pakar kami. Aplaus untuk beliau. Mudah-mudahan selalu sehat, Allah berikan panjang umur, keberkahan dan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Kemudian yang juga kita banggakan, Bapak Profesor Muhammad Najib yang telah memimpin doa. Beliau juga waketum bidang pendidikan dan budaya. Barakallah sudah hadir di sini. Dan juga yang telah membacakan SK kami Wasekjen, sahabat saya, dinda saya, tapi yang pengalamannya, kesuksesannya lebih daripada saya, Bunda Juliana Wahid. Aplaus dong untuk beliau. Ini kita saling support ya. Alisa dan Ikatan Saudagar Muslim, beliau sekjen juga di ISMI. Barakallah sudah hadir di sini. Yang kami banggakan para penasehat dan juga pendiri Alisa, ada Bunda Saraswati MM hadir di sini. Ini bunda saya yang selalu membanggakan, yang selalu mendoakan kami. Padahal hari ini tuh hari ulang tahun cucunya. Demi Alisa beliau terbang dari Semarang. Tidak lupa kami juga mengirim doa untuk bunda. Bunda pendiri Alisa juga hadir di sini. Bunda Nurul Aini, Siti Nurul Aini. Mana beliau? Hadir di sini tadi, luar biasa, yang selalu support saya, selalu mendatangi saya. Saya ini seperti anak durhaka, selalu didatengin oleh beliau. Katanya, kapan nih Alisa mau makan bareng jeprok di kantor kamu, katanya. Gak usah di meja makan, luar biasa. Plus ini untuk Bunda Nani Zakaria. Hadir juga di sini Bunda pendiri juga, Bunda Dr. Ida Kansil hadir di sana. Barakallah Bunda. Mudah-mudahan Bu Ida Ismail, mohon maaf yang nulis keriting Bunda. Ini kami lost contact dengan Bunda, tapi pada pelantikan kali ini kami ingin mengumpulkan para pendiri. Kami ingin mengenang bahwa kami berada di sini itu syariatnya berkat bunda-bunda yang sangat-sangat super dan luar biasa. Yang tidak kalah membanggakannya, ini juga pejuang perintis Alisa, Bunda Nurdiati Akmal. Bunda Haja Nurdiati ini orator kita, pejuang perempuan. Pokoknya kalau perempuan tertindas, ngadu sama beliau. Ya Bun, doakan saya Bun, supaya saya bisa melanjutkan perjuangan Bunda. Mudah-mudahan saya sebagai pemimpin bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir juga di sini Bunda saya, emak saya, oma dan cucu-cucu kita. Beliau dalam kondisi sebetulnya beliau juga sakit, tapi kita doakan keluar dari ruangan ini beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Bunda Haja Laksmi yang kini sarjana hukum, luar biasa Bunda. Merinding saya melihat Bunda ada di sini.
Bunda ibu saya 10 tahun Bunda didik saya dengan berdarah-darah. Terkadang saya nangis kalau diomelin Bunda di tengah malam. Tapi nangis saya nangis bahagia, Bun, karena saya mempunyai seorang Bunda yang mendidik saya dengan tulus, tegas, lugas, dan saya bisa sampai berdiri di sini ini syariatnya berkat doa Bunda juga. Hadir para tokoh yang juga dewan pakar di kita. Beliau seorang Bunda, ketua pertama KPPI di Indonesia yang mengurus anak-anak, KDRT dan lain sebagainya. Bunda Masna menjadi dewan pakar kita. Terus buat beliau, berkawan Bunda sudah hadir pada beliau dewan pakar di ICMI Pusat. Ada juga Bunda Oni Jafar juga menjadi dewan pakar. Barakallah Bunda. Bunda luar biasa, selalu mensupport kami, selalu berada di samping kami. Satu lagi sahabat saya yang tidak pernah besar-besar, orang besar tapi badannya tidak pernah besar. Awet muda dari dulu sampai sekarang, dari mulai saya segede gini udah segede gini. Bunda Terry hadir di sini sebagai owner Ikhija, luar biasa. Barakallah Bunda. Ada lagi bunda-bunda yang para senior yang belum saya sebutkan, itu yang dada. Oh Mbak Reni, ya Allah, terima kasih Mbak Reni jadi pengurus kami kembali. Para tokoh masyarakat yang hadir di sini, mungkin nanti ada perwakilan dari Kemenkrab. Sampai saat ini sih masih confirm Pak Sandiaga Uno pengen hadir, tapi kita tidak tahu qadarullah ya. Terkadang namanya menteri kan suka ada panggilan mendadak, ada tugas mendadak. Nanti akan hadir juga Prof Riri sebagai waketum akan hadir nanti di acara pembekalan sebagai wakil ketua perempuan, bidang perempuan, anak dan kesehatan. Para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi dari IWAPI, dari IPMI, dari Perwira ya, bukan Perwira, apa sekarang namanya? Persikindo, Persikindo. Ada juga dari Muslimat NU, dari Aisyah, dari Salimah, dari BKMM. Kalau BKMM gedungnya beliau nih. Kalau saya cuma salah satu pendiri BKMM Kota Bekasi Bunda, dan kebetulan saya wakil ketua DMI jadi membawahi BKMM Jawa Barat juga. Ikan Tani yang menjadi wanita tani Indonesia yang ketuanya juga dewan pakar kita di sini. Pak PMMI Bunda Asma Ratu Agung yang terkenal dengan bakso sehat. Ya, Bunda kalau bakso sehat itu Bunda nggak boleh sakit, namanya bakso sehat. Juga di sini hadir kakanda-kakanda saya, ada Ibu Lela, Ibu Yani, Bapak Agus. Ini saudara kandung saya hadir dari pagi, mensupport saya untuk tetap berjuang untuk umat. Tanpa beliau-beliau saya tidak berdiri di sini juga. Terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak Ibu, para pengurus yang luar biasa, Khadijah Asakini, lanjutkan perjuangan si Khadijah. Hadiri alat yang sudah melaksanakan, khususnya Kementerian Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan yang telah memfasilitasi beserta jajarannya sampai terlaksananya acara ini berkat saran dari Pak Ketum Bapak Profesor Arif Satria. Bu Ina diadakan di sini, monggo Pak kami manut, yang penting di tempat yang representatif untuk kami. Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pada hari yang berbahagia ini, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kami bahagia bisa dilantik. Mudah-mudahan dengan ikrar yang kita tadi
ikrarkan akan menjadi pengingat buat kita bahwa kita harus berjuang di jalan Allah, istiqomah sesuai akidah dan rambu-rambu keislaman, karena kita muslimah pengusaha. Muslimah pengusaha, tidak ada cerita bisnis yang tidak halal, bisnis yang kotor, tidak ada di Alisa Khadijah, insya Allah. Jadi tentunya yang Islam syariah itu harus ditegakkan di dalam perdagangan kita. Pada hari ini kita akan juga MOU. Mudah-mudahan juga tidak lupa kita sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Kita mohon doa dari seluruh lembaga terkait, seluruh para tokoh masyarakat, bahwa tema kali ini adalah kolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan ekonomi perempuan. Kenapa sih Bu Ketum kolaborasi? Kenapa harus berkolaborasi? Alisa berjuang sekuat tenaga apapun tanpa ada yang mensupport, kanan kirinya adalah nothing, tidak ada apa-apanya. Ibarat lidi kalau dipakai satu hanya bisa dipakai buku, dipakai rangkutin, tapi kalau diikat bersama-sama akan bisa membersihkan sebuah halaman, mungkin untuk membersihkan kasur, untuk bisa menjemur kasur, segala macam bisa bermanfaat. Kenapa ekonomi perempuan harus menjadi pemimpin? Bapak Ketum, mohon izin, ini pemimpin yang kami maksud ini tidak mesti pemimpin di politik praktis, tapi sesuai profesi yang ada di Alisa Khadijah. Ada pendidik, ada pengusaha barang, ada pengusaha jasa, ada di bidang kesehatan, ada juga yang di bidang hukum. Jadi silakan Anda memimpin sesuai dengan fashion, sesuai dengan talenta yang ada yang Allah berikan. Berjuang di Alisa, bina umat, pajukan ekonomi sehingga bisa mempertahankan ekonomi bangsa dan negara. Maka insya Allah dengan seizin Allah, Anda semua akan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Applause dong untuk kita semua. Siap menjadi pemimpin? Siap ya, harus. Apalagi ini pengurus pusat. Pengurus pusat itu semua pemimpin. Kenapa setelah ini kita selalu mengadakan Rapimnas bukan Rakernas? Karena di dalam Rapimnas ini bunda-bunda penasehat, bunda-bunda dewan pakar, dan juga para pembina, di dalam Rapimnas ini kita akan pembekalan tentang satu, karakter building, dua, tentang leadership. Karena kalau tidak dibekali dulu dengan itu, maka kita akan ngawur memimpin organisasi. Saya sudah katakan kepada seluruh calon pengurus, semua yang masuk ke dalam Alisa Khadijah harus direferensikan. Kami bukan mencari orang yang paling pintar, bukan mencari orang yang paling kaya, bukan mencari orang yang punya kedudukan dan ketenaran yang luar biasa. Nomor satu adalah behavior. Karena dengan etika, maka kita akan menjalankan segalanya dengan aturan, baik aturan duniawi maupun aturan akhirat. Saya rasa di Al-Quran ini sudah diaturnya aturan duniawi. Maka saya dulu selalu dibekali oleh Bunda Laksmi. Beliau ini sudah berpesan kepada nanda-nandanya, jangan rumah Bunda yang sangat besar seperti istana ini dijual. Bunda, kemarin putri Bunda sudah bilang ke saya, Tante, temenin saya untuk terus membuat Binaul Ummah ini untuk perjuangan
manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jangan salah artikan khalifah. Seluruh agama itu mengajarkan bahwa manusia lahir ke dunia harus menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin. Jadi kalau kita takut menjadi pemimpin, berarti kita tidak menjalankan ajaran Rasulullah. Mohon doanya kami di periode ini Pak Waketum, bahwa periode ini selain kami paralel untuk memperluas organisasi yang mungkin masih vakum, kami juga akan memfokuskan ke dalam program-program yang sudah kami buat, kami rencanakan di dalam Munas. Kami laporkan Pak Waketum kemarin bahwa Munas berjalan lancar, alhamdulillah. Muncul kandidat 15 orang, tapi qadarullah Allah masih meminta saya untuk memimpin Alisa dengan segala keterbatasan saya, ketidakmampuan saya. Saya hanyalah manusia yang sehina-hinanya manusia, tidak punya kemampuan apa-apa selain ridho Allah, selain bantuan dari teman-teman pengurus dari tingkat pusat, wilayah, daerah sampai tingkat cabang kecamatan. Aplaus dong untuk jajaran Alisa dari Sabang sampai Merauke. Saya ucap syukur yang tiada terhingga. Terima kasih yang tiada terhingga kepada para pengurus yang sudah istiqomah, berdedikasi, loyalitas terhadap perjuangan kita. Insya Allah keberadaan kita semua bukan karena seorang Ina, bukan karena seorang Indah Sekum, tapi izin Allah kita dipersatukan. Mudah-mudahan kita dipersatukan sampai ke zanahnya Allah. Mudah-mudahan kita saling mengangkat ke surganya Allah. Mohon doa dari seluruh senior, seluruh bunda untuk tetap mendoakan dan mensupport kami. Mohon maaf, satu periode saya memimpin apabila banyak kehilafan, banyak kekurangan, masih banyak yang belum terselesaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa terbayar di periode ini. Di sini muncul aneka macam. Sekarang ini pengurus ini luar biasa. Ada dari Wakil Bupati Kebumen, ada miliarder, ada dekan, ada guru besar dan lain sebagainya ngumpul di Alisa Hudijah. Mudah-mudahan semuanya kita satu visi misi berjuang di jalan Allah. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan. Mohon maaf kalau ada kehilafan dan kekurangan di dalam tutur kata saya. Sekali lagi terima kasih Bunda Sarah, saya hadir di sini. Doanya selalu untuk saya khususnya, untuk seluruh Alisa. Support kami selalu bunda-bunda para pendiri. Doanya Bunda Nur selalu ke Masna, Bu Oni, sahabat saya, kadang jadi musuh berantem saya. Motivator Bunda Asmaratu Agung luar biasa. Ya. Wakatum, tidak semua Wakatum itu dekat dengan Alisa. Ini yang hadir di sini termasuk ayahanda yang lumayan mengayomi Alisa dari dulu, alhamdulillah ya, support terhadap gerakan Bunda-Bunda Hudijah. Aplaus untuk beliau-beliau yang hadir di sini. Mudah-mudahan pada hari ini Allah ridho, Allah menurunkan malaikat dari langit ketujuh untuk meridhoi dan mendoakan kita semua yang ada di sini. Sekali lagi izinkan saya pamitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk Ibu Ina Marlina SOSMN, Ibu Ketua Umum DPP Alisa Hudijah yang baru dilantik. Baik, untuk selanjutnya yang kita nantikan adalah sambutan Ketua Umum HB Pusat oleh Bapak Profesor N. Jafar Hafsah, dan beliau adalah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Iptek Agromaritim dan Lingkungan Hidup. Kepadanya kami silakan.
Associate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wassalafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sementara akan datang nantinya Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Dr. Zulkifli Hasan SMM, Menteri Perdagangan, Ketua Umum PAN, Ketua Dewan Pertimbangan ICMI akan nanti mengisi jam 11. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Najib. Beliau adalah Wakil Ketua Umum. Beliau adalah mantan Ketua Wilayah ICMI Jawa Barat. Beliau adalah Profesor Universitas Islam Negeri Bandung. Yang saya hormati juga akan datang nanti Bapak Sandiaga OTW. Beliau melaporkan OTW, biasa orang politisi kalau OTW ya dalam pemikiran dan dalam perjalanan. Dan saya hormati Ketua Umum Alisah Khadijah ICMI, Ibu Ina Madlina. Mana Ibu Ina Madlina? Wih. Ketua Umum Alisah Khadijah periode kedua. Jadi Ibu Ina ini menunjukkan mampu bertahan untuk periode kedua dan mudah-mudahan tidak ingin dia nanti menjadi periode ketiga. Oke. Di sini hadir juga Ibu Oni Jafar, kapasitasnya Ketua Umum Wanita Tani Indonesia. Juga ya, saya sudah instruksikan supaya sudah jangan dipilih lagi untuk ketiga kali ya, untuk keempat kali. Baik, yang saya hormati Ibu Nurdiati Akmal, Nurdiati Akmal, tokoh perempuan pendiri. Kemudian Ibu Nani Zakaria. Bu Nani Zakaria mana? Baik. Yang saya hormati Ibu Saraswati, sekarang Dewan Pakar Dua Bedung bersama saya pada periode yang lalu merangkap bendahara umum. Yang saya hormati Ibu Yuliana Wahid, ya, sudah minggat ya, sudah minggat. Ibu Yuliana Wahid juga Wakil Sekjen ICMI dan Sekretaris Jenderal Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Ibu Asma Ratu Agung, lama lagi rasanya baru bertemu, baru muncul. Ibu Ida Ismail Nasution, ya. Salam hormat kepada Abang. Beliau adalah tokoh perempuan. Dan juga ketemu kemarin, kita terakhir ketemu di Al-Azhar, kehadiran Ibrahim Anwar datang memberikan ceramah. Ibu-ibu pengusaha, ibu-ibu organisasi perempuan, organisasi wanita, organisasi perempuan dan organisasi profesi yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Ibu Ketua atau Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Alisa Khadijah Ichmi, juga DPD Dewan Pimpinan Daerah, bapak-bapak yang hadir. Bapak-bapak ini 10% yang hadir, dihadirkan ini 90% dari ibu, dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan taufiknya, kita bisa bersilaturahim pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka pelantikan Alisa Khadijah, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, yang pada hari ini yang seyogianya akan dilantik langsung oleh Ketua Umum. Dan pada kesempatan ini salam hormat dari Ketua Umum, karena ada sesuatu yang tiba-tiba interupsi sehingga beliau tidak bisa menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ketua Umum baru Alisa Khadijah dan pengurus baru. Ada pengurus baru, muka-muka lama, dan juga banyak yang baru, fresh masuk di dalam kepengurusan Alisa Khadijah. Ini adalah satu organisasi yang mengorganize pengusaha-pengusaha perempuan. Oleh karena itu namanya diberikan Alisa, Aliansi Asosiasi Pengusaha Muslimah. Kemudian diberikan lagi nama Khadijah, adalah istri Nabi Muhammad yang pengusaha besar, ya, yang boleh dikatakan konglomerat paling besar di tanah Arab pada waktu itu. Makanya dipakai namanya, dan juga tetap dilengketkan namanya Ichmi di situ untuk menjelaskan bahwa Alisa Khadijah itu adalah badan otonom daripada Ichmi. Ibu dan bapak sekalian, sedikit saya mengatakan bahwa kepada ibu-ibu pengusaha di dalam kondisi sekarang ini dengan tantangan yang begitu besar, ya, bagaimanapun iklim usaha, ya, perekonomian nasional, di mana ibu-ibu ada di situ berkontribusi sebagai pengusaha, kita pahami sekarang ini terjadi erupsi yang mempengaruhi iklim dan situasi daripada perekonomian, entrepreneur, perdagangan, ya, industri, ya, semuanya yang mencetak uang itu mengalami banyak masalah-masalah, dan justru ibu-ibu hadir di situ untuk bagaimana menjadi pengusaha yang menantang masalah-masalah yang besar ini. Kita tahu ibu dan bapak sekalian, dengan kondisi peta dunia, termasuk perekonomian dunia sekarang ini, di mana perekonomian dunia lagi lesu, ya, inflasi di berbagai negara itu begitu tinggi, dan kemudian juga dampak daripada pandemi COVID yang membuat banyak pengaruhnya hampir 2 tahun, ya, kegiatan-kegiatan kurang berdenyut, ya, untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian masih juga ada perang Rusia Ukraina mempengaruhi, karena rupanya negara ini adalah pemasok bahan bakar, ya, bahan makanan, energi, ya, kepada dunia. Dengan terjadinya perang ini terjadi gangguan. Dan kemudian dengan pandemi tadi juga perekonomian melemah, dan kemudian menahan komoditi-komoditi tertentu untuk keperluan di dalam negeri. Jadi terkadang ada uang, tidak ada barang di sini, dan mempengaruhi kepada perekonomian di Indonesia, di mana ibu-ibu menjadi pengusaha. Ibu dan bapak sekalian, jadi keadaan ekonomi di Indonesia berpengaruh, inflasinya meningkat, ya, kemudian pertumbuhan
Ya, mudah-mudahan bisa yang sebelumnya pertumbuhan di bawah ya atau min, kemudian akan bertumbuh sekarang 2-3% pada tahun lalu, mudah-mudahan bisa bertumbuh 5%. Berarti di dalam proses pertumbuhan tersebut berarti selalu ada masalah-masalah yang ibu hadapi di dalam hal perekonomian. Ibu dan bapak sekalian, kita tahu Indonesia ini penduduknya adalah, kalau kita mengambil sensus tahun lalu, yaitu 270 juta jiwa, di mana perempuan di situ ada. Jadi Indonesia perempuannya lebih sedikit daripada laki-laki. Luar biasa. Di Rusia perempuannya, penduduknya Rusia 157 juta, penduduk perempuannya lebih tinggi 9 juta daripada laki-laki. Di Indonesia penduduk perempuannya itu adalah 49,4%. Ya, jadi laki-lakinya lebih banyak 2 juta orang. Jadi hati-hati ya di sini ya. Sebaliknya ya, sebaliknya. Nah di Rusia itu tadi dan banyak. Nah ibu dan bapak sekalian, kemudian dari semuanya itu penduduk Indonesia itu, pengusaha entrepreneur yang seperti ibu-ibu itu hanya 3,4%. Nah dibutuhkan untuk jangka menengah, dibutuhkan bukan jangka menengah, dibutuhkan untuk seperti Indonesia minimal 5% atau 10% pengusaha. Karena pengusaha itulah entrepreneur yang mencetak uang kan. Bayangkan itu. Nah, pengusaha, pekerja-pekerja seperti misalnya pegawai negeri, tentara, ya, polisi, kemudian pekerja-pekerja yang menerima jasa daripada nilai tambah yang diciptakan oleh para pengusaha itu. Di situ. Itulah sebabnya pengusaha itu adalah pejuang. Karena dialah yang memutar perekonomian suatu negara. Dari usaha tersebut, ya pengusaha itu usaha tambang, usaha seluruh produk-produk, kemudian dari situ menghasilkan barang, nilai tambah, kemudian diperdagangkan, kemudian dijual, kemudian ada keuntungannya, ya kemudian untuk memberikan kehidupan dan kemudian memberikan memasukkan pajak kepada pemerintah, dan pajak itu yang dipakai untuk menjadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ibu-ibu di sini sungguh-sungguh adalah pejuang. Nah dari tadi 3,4 itu ya perempuan di situ ada 20% ya daripada 20% dari 3,4% itu. Oke, bisa dipahami ibu-ibu? Ya, dari 3,4%. Nah, kemudian ada 60% ibu-ibu atau perempuan yang bergerak di UMKM, usaha mikro kecil menengah. Di situ ibu-ibu. Dan disitulah ya warga anggota daripada Alisa Khadijah ini, ibu-ibu itu. Nah, oleh karena itu posisinya bahwa ibu itu banyak berperanan di usaha mikro kecil dan menengah, dan lebih banyak lagi yang pada usaha mikro. Usaha mikro itu adalah yang biasa kita sebut kaki lima atau home industry yang belum mempunyai bentuk atau izin usaha, tidak berbentuk PT, tidak berbentuk CV, ya, dan belum berbentuk koperasi. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, disitulah banyak ibu-ibu. Oleh karena itu, harapannya bahwa kepada Alisa Khadijah ya, memberikan nilai tambah
dengan beralisa Khadijah, maka dipastikan bahwa anggota ini, terutama pengurus, bisnisnya bertambah besar, Ibu Ina. Jadi kalau dia tidak masuk di alisa Khadijah dan tidak berkembang bisnisnya, ibu tidak usah jadi anggota alisa Khadijah. Dan alisa Khadijah tidak usah eksis kalau tidak mampu memberikan itu kepada anggota. Oleh karena itu, alisa Khadijah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan, kegiatan-kegiatan terutama kepada bagaimana peningkatan kapasitas kemampuan daripada ibu-ibu pengusaha ini. Jujur saja, kapasitas ibu-ibu itu lebih mampu dalam bisnis, terutama untuk keuangan, untuk apa segala, lebih saklek, ya, lebih pelit, lebih hitung-hitungan, sehingga ini yang betul untuk seorang entrepreneur. Kalau jujur dipertandingkan untuk hal-hal yang sama, ibu-ibu itu kapasitasnya 3,5 kali bapak-bapak. Betul. Hanya kan ibu-ibu itu ada keterbatasan karena dia kodratnya, dia menjadi ibu, ya, menjadi istri, menjadi ibu anak-anak, membuatnya, ya, mengandungnya dan melahirkannya. Itu, ya, bagian daripada bisnisnya yang dilakukan oleh ibu-ibu, ya, yang biasanya laki-laki, ya, tentunya tidak berada pada situ. Dia hanya di situ yang membuat sehingga tentunya laki-laki yang banyak bergerak di bisnis atau lebih banyak waktunya untuk berbisnis dibandingkan ibu-ibu. Dan tentunya kita lebih paham aspek-aspek lainnya. Nah, ibu-ibu sekarang ini alisa Khadijah yang pertama sudah melaksanakan, akan ditingkatkan bagaimana memberikan latihan, memberikan pembelajaran, memberikan pemagangan, ya, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, membagikan pengalaman kepada pengurus dan pada seluruh anggotanya. Itu yang pertama dilakukan. Oleh karena itu kolaborasi daripada alisa ini dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga swasta atau lembaga-lembaga perusahaan yang sudah besar, ya, untuk memberikan pelatihan kepada pebisnis perempuan kita ini, Ibu Ina. Dan yang kedua adalah bagaimana memberikan dia akses untuk meningkatkan usahanya bagi yang belum dikembangkan untuk usaha formal. Menjadikan dia koperasi, menjadikan usaha dagang, menjadikan koperasi sekarang itu tidak perlu 20 orang, 5 aja sudah cukup, ya. Kemudian menjadikan PT, ya, dan lain sebagainya, mengajarkan bagaimana administrasi, bagaimana keuangan dan usaha-usaha yang lebih lengkap itu, sehingga lebih efektif, lebih produktif, lebih besar skala ekonominya untuk melaksanakan, ya. Nah, kalau sudah demikian itu nanti semuanya orang, kalau sudah semakin membesar pengurusnya, anggotanya, itu Ibu Ina, Ibu Ketua Umum saja itu sudah setengah mati menerima daripada anggota itu tidak mampu melayani lagi mereka berdulu masuk menjadi anggota daripada alisa. Nah, yang ketiga adalah tidak ada pilihan lain. Ibu harus memberikan akses terhadap permodalan. Jangan dilepaskan saja, karena mencari modal itu selalu itu menjadi persoalan bagi pengusaha-pengusaha menengah, pengusaha kecil, apalagi pengusaha mikro. Bank-bank itu, ya, agak segan, ya, relaktan memberikan modal kepada yang kecil. Bank-bank kita bank-bank kapitalis,
hanya memberikan yang besar-besar kan mudah, satu diberikan kan langsung triliunan, gampang kan diadministrasi. Tapi ibu-ibu kan yang memerlukan 20 juta, 200 juta kan ribet itu memerlukan. Oleh karena itu sekali lagi kita himbau dan ibu-ibu ya, ibu daripada Alisa Hadijah menggedor bank itu untuk memang tentunya sekarang sudah ada kur ya. Nah itu justru sungguh-sungguh harus dimanfaatkan oleh ibu-ibu, tetapi difasilitasi oleh Alisa Hadijah. Karena Alisa Hadijah lembaga punya daya suara, punya daya gedor, itu makanya itulah makna yang disebut organisasi. Nah kemudian berikutnya lagi tentunya sudah diajar bagaimana manajer, ya, bagaimana menjadi manajer yang baik, mengatur bisnis yang baik, efisiensi, hitung-hitungannya dan lain-lainnya. Tidak bisa lagi tadi. Nah juga yang sekarang ini lagi tren, ibu-ibu Alisa Hadijah harus mengkader, memberikan digitalisasi, ya, pemahaman digital, berbisnis digital kepada anggotanya. Tidak bisa dihindari lagi dengan organisasi digital. Coba bayangkan, ya, Grab itu tanya yang motor itu mobil nyetornya 30, termasuk juga jasa-jasa PJ yang diatur oleh aplikasi-aplikasi, nyetornya 30%. Bayangkan itu, dia tidak punya modal, tidak punya motor, tidak punya apa-apa, langsung modalnya aplikasi, terus 30% di store itu semuanya bentuk ojek, Grab dan lain sebagainya. Nah itulah bisnis digitalisasi. Maka ibu-ibu harus masuk di situ. Tidak ada pilihan lain. Dan jangan juga lupa juga pemberian merek daripada bisnis usahanya, ya, produk-produknya. Nah sekarang ada juga produk halal itu oleh pemerintah diberikan sertifikasi halal dan lain-lain. Itu pemerintah memberikan fasilitas, memberikan subsidi, bantuan untuk itu. Kemudian izin-izin halal, kemudian juga izin-izin bisnis sekarang ini, izin koperasi tentunya, ya terutama tentunya di sini. Terima kasih kepada Menteri Perdagangan, berarti izin-izin usaha untuk berdagang dan sejenisnya ini tentu dengan dapat dimudahkan dengan hubungan kita dengan Menteri Perdagangan. Dan tentunya ya dengan Menteri Pariwisata dan Kreatif, ya, ekonomi kreatif juga tentu itulah harapannya kita, makanya kita undang, dan dia juga adalah pembina di Alisa Hadijah ini, berarti berkolaborasi untuk dapat membantu kita memberikan tadi apa-apa yang ingin kita berikan kepada anggota. Itu Ibu Ketua Umum yang sungguh-sungguh kita harapkan. Nah oleh karena itu terakhir adalah bahwa Alisa Hadijah itu adalah bagian daripada Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, bahwa bisnisnya ibu-ibu itu adalah syariah. Jadi betul-betul mengikuti daripada ajaran-ajaran agama, ya, sehingga dapat sungguh-sungguh memperoleh nilai tambah, memperoleh keuntungan dengan perjalanan dengan jalan-jalan yang halal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang keenam tadi ibu-ibu, ya, kiranya SP juga memberikan ya pemahaman kepada pengurus dan seluruh anggota bagaimana yang disebut bisnis halal itu. Kan misalnya bagaimana bank, ya, bank yang mana yang kan jangan terlalu tiba-tiba mengatakan semua haram, tidak tahu apa aturannya. Nah, asuransi bagaimana menghalal, memproduksi barang yang halal dan lain-lain. Jadi itu perlu diberikan pemahaman. Kita ini jangankan ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga yang merasa dirinya pengusaha besar, kemudian toko-toko itu sepertinya saja mengetahui bagaimana yang disebut bisnis halal, perdagangan halal, industri halal itu sesungguhnya dia tidak paham persis.
Oleh karena itu, di ICMI Ibu Ketua Umum dapat dimintakan bantuannya untuk memberikan itu. Ya, kita punya pengurus juga yang di ICMI. Saya juga adalah pengurus MUI, bisa tentunya memberikan support di situ. Jadi bagaimana agar supaya dapat benar-benar memahami itu sehingga dia tidak membatasi diri karena dia ketidakpahamannya terhadap yang disebut halal. Saya rasa sudah cukup yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Alisa Khadijah, kepada Ketua Umum yang baru terpilih, dan kepada seluruh pengurus. Mudah-mudahan Ibu bisa bekerja sebagai lembaga, sebagai institusi yang mempunyai manfaat ya, langsung kepada seluruh pengurus dan anggotanya, dan kemudian secara tidak langsung memberikan manfaat kepada kemaslahatan umat ya, baik umat Islam maupun umat-umat yang agama lain, dan antara lain menjadi rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Ismail Nasution MBS. Silakan. Kita berikan aplaus untuk Ibu Insinyur Ida Ismail Nasution MBS selaku pendiri Alisa Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bikin saya deg-degan aja ya, ditembak langsung begini. Datang ke sini bersantai, kangen karena ingin bertemu dengan Alisa Khadijah, diminta untuk berbicara. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Yang saya hormati Adinda Ina Mardina, Ketua Umum Alisa Khadijah periode ini dan periode lalu, beserta seluruh jajarannya yang baru tadi dilantik, kemudian seluruh pengurus ICMI yang juga hadir di sini, dan terutama dua orang yang sangat saya hormati, Adinda, maaf saya panggil Adinda ya, Profesor Jafar Hamzah, walaupun dia jauh lebih hebat daripada saya. Kemudian Profesor Najib yang saya baru ketemu hari ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya diminta bicara begini di sini sebagai pendiri. Kalau boleh saya cerita sedikit, ya. Saya cukup terkejut ketika tiba-tiba datang berita dari Pak Habibie bahwa saya didudukkan di dalam pengurus ICMI periode itu. Kami waktu itu baru pulang dari, kalau nggak salah dari Kanada, dari Kanada, belum kenal Jakarta terlalu banyak, tapi saya merasa mendapat kehormatan betul. Ternyata duduknya saya di kepengurusan ICMI periode itu adalah yang pertama dibentuknya satu seksi pemberdayaan perempuan baru. Nah, saya mencoba diberi tim yang cukup kuat. Ada 4 orang kami waktu itu. Yang pertama adalah Profesor Zuraini Jamal, dosen Universitas Trisakti. Tapi seperti halnya Profesor Jafar Hamzah dan saya, kami dari IPB semua. Dari situ pertanyaan Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Hamzah Jamal. Hamzah Jamal ini tokoh kegiatan perempuan studi Islam di Indonesia, almarhum, dia sudah meninggal. Yang ketiga, Ibu Saraswati yang terus bertahan sampai sekarang, Saraswati Khazanah. Dan yang keempat adalah Adinda Nani Zakaria. Kami berempat. Kami mencoba berempat mencari apa ya kegiatan kita. Belum ada acuan, belum ada kemana mau bertanya. Lalu setelah melalui diskusi panjang, akhirnya kami membentuk 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah semacam
pusat studi kajian wanita, dinamain SIWOS waktu itu, karena memang kita masalahnya masalah perempuan, kaji studi pusat studi wanita, di mana ada insinyur Profesor Zuraini Jamal dan Hasih Jamal. Ya, sebetulnya sama-sama Jamal di belakang ya. Padahal nggak ada hubungan saudara. Mereka berdua mencoba mencari judul-judul studi apa yang bisa dilaksanakan mengenai perempuan. Dan kebetulan waktu itu di UI sudah dibuka pusat studi wanita, studi perempuan, dan di beberapa perguruan tinggi lain. Kami coba mengokohkan itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, waktu itu kami sudah merasa ya sangat hebat terjadi KDRT di rumah-rumah. Terjadi gejala itu tidak ada, waktu itu belum ada yang melaksanakan studi secara rinci. Tapi korban mutilasi, korban kekerasan itu luar biasa banyaknya. Ketika saya coba bandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana caranya menekan wanita-wanita yang menjadi korban itu, ternyata yang sangat menolong itu adalah crisis center. Apa itu crisis center? Nah, ini kami coba untuk menerapkan bagaimana kalau ICMI membuat semacam crisis center itu, dan kami beri nama Wisma Sakinah. Maksudnya adalah ada satu nomor telepon yang free, di mana setiap orang dapat kesulitan menelpon ke nomor itu, mengadu ke nomor itu, dan orang yang menjawab itu akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, sehingga dia tidak perlu dimutilasi, dicekek, dipukul, di segala macam kan oleh pasangannya atau orang yang membuat masalah dengan dia. Nah, kami sudah siapkan nomor kontaknya dan berdasarkan riset kecil-kecilan yang saya laksanakan di beberapa negara di mana saya pernah tinggal. Jadi sekedar memperkenalkan Ibu, suami saya ini seorang diplomat. Jadi kami memang ditakdirkan untuk jalan-jalan kemana-mana dan tinggal di mana-mana. Nah, untuk mengimbangi hal lain mengenai kebahagiaan rumah tangga, kami melaksanakan diskusi rutin di semasa Sakinah. Alhamdulillah itu cukup banyak kita laksanakan ya, Wati ya. Kami laksanakan terutama di gedung kantor ICMI saat itu, mencari narasumber yang bisa menjelaskan kepada kita, kepada audiens, apa sih rumah tangga yang sakinah? Karena apa? Karena dalam setiap pernikahan selalu bilang semoga rumah tangga yang sakinah, semoga rumah tangga yang sakinah. Nggak tahu bagaimana tekniknya menciptakan rumah tangga yang sakinah. Kami laksanakan diskusi itu rutin dengan mengambil macam-macam judul. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sempat bicara di situ. Saya punya beberapa dokumentasi foto-fotonya, termasuk para beberapa orang komedian. Kenapa? Karena ternyata dari hasil studi itu mengatakan bahwa humor adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam hubungan suami istri. Nah, kita ibu-ibu barangkali tidak mengalami itu ya, suami-suami yang senyum saja tidak di rumah, apalagi bergurau dengan istrinya. Nah, itu sangat menarik. Diskusi itu sangat menarik. Pada setiap diskusi tidak kurang dari 50 orang peserta umum yang hadir untuk diskusi rumah tangga sakinah itu. Nah, program yang ketiga yang tokohnya adalah Adindawati Saraswati, itu Alisa Khadijah. Di situ kami melihat, kawan-kawan itu melihat bahwa entrepreneurship adalah merupakan hal yang sangat tepat untuk para ibu-ibu muda, ibu setengah muda, ibu-ibu senior. Nah, sejak itu didirikanlah konsep apa sih Alisa Khadijah, dan Ibu Wati waktu itu mengalami masalah yang tidak ringan,
itu menemukan ibu-ibu yang bersedia untuk masuk ke dalam, apalagi untuk menjadi pengurus, karena untuk menjadi pengurus di sini yang diharapkan itu Adinda itu tidak hanya sekedar akademisi yang punya teori, yang hanya bisa berdiskusi mencari konsep, tapi perlu diajak ikut para praktisi, orang-orang lapang, sehingga mereka bisa memberikan masukan dan mencari konsep bagaimana memajukan. Nah, itulah pemikiran awal yang saya alami, yang saya bisa ceritakan di sini, dan saya merasa bersyukur sekali bahwa sekarang pengurusnya sudah banyak. Ya nanti ya, kalau dulu hanya berapa orang yang bersedia menjadi pengurus, dan mudah-mudahan juga kegiatannya berbanding lurus dengan jumlah pengurus yang ada ini. Nah, ke depan pasti tantangan-tantangan masih ada, kesulitan-kesulitan masih ada, tapi seperti disampaikan oleh Ketua ICMI tadi, bahwa kaderisasi itu adalah hal yang paling penting. Pelatihan itu bagaimana melaksanakan itu secara operasional itu sangat penting. Ya memang ibu-ibu sekalian, di dalam pengalaman saya berpetualang ikut suami dari suatu negara ke negara yang lain, saya banyak menyaksikan hal-hal yang sangat bisa kita kembangkan di sini. Selain dari masalah entrepreneurship ini, juga pendidikan anak usia dini. Pada waktu kami aktif di ICMI itu, di Jakarta ini belum terfikir, apalagi ada sekolah-sekolah untuk menampung anak-anak usia dini, belum ada. Sehingga akhirnya kami melaksanakan studi yang ketika pembicara dari Jepang itu bicara mengenai pendidikan anak usia dini, dia mengatakan Indonesia ketinggalan 35 tahun dibandingkan dengan negara lain. Jadi sesungguhnya melalui ICMI ini banyak yang bisa kita kembangkan, ya. Yang seperti kata dibisikkan oleh Bu Wati, tidak hanya sekedar untuk seminar, diskusi, Zoom saja, tapi kita harus action, kita harus mencoba turun ke lapangan. Nah, saya sekarang ya cuma bisa ngomong doang ya, mungkin ya. Dalam usia seperti sekarang ini hampir 78 tahun, memang sudah terbatas kegiatan yang bisa saya laksanakan. Tapi alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan ibu sekalian. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan terus semangat di tangan kalian masa depan bangsa ini. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak memuaskan, tapi saya happy sekali. Saya datang hanya relax saja, nggak pakai baju resmi, karena ingin tahu sampai di mana sekarang Alisa kerja. Alhamdulillah, sangat membanggakan. Syukur ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersama-sama, bersyukur kepada Allah SWT bisa bersama-sama dengan para pengurus Alisa, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi saya juga mendata ini jadi agak bingung juga ya. Perkenalkan, saya nama Lasmi Antini, sarjana hukum. Tidak banyak yang saya lakukan untuk akademika, tapi banyak praktek ya. Seperti yang Ketua Alisa bicarakan tadi, menyentil lah ya, bahwa dulu ya kita bersama-sama dengan Ibu Ina adalah dari dulu kita membuat pola anak asuh beasiswa. Alhamdulillah yang kita buat itu sudah 30 tahun lebih. Jadi anak-anak yang kita asuh dikasih beasiswa memang terjun langsung kepada anak-anak yatim, anak-anak para duafa, keluarga prasejahtera, ada yang tak bisa sholat, ada abang beca yang tidak mengenal Tuhan aja mereka tidak kenal. Artinya kalau ditanya siapa Tuhan, Tuhan itu angin bu katanya. Nah itu kita kasih pelajaran, akhirnya bisa.
dengan cara setiap dia sholat kita kasih dengan bantuan beras. Ya sampai sekarang hampir 30 tahun lebih ya, dulu bersama-sama dengan Ibu Ina yang langsung terjun ke bawah sampai sekarang. Nah, kita harapkan ya bagi ibu-ibu pengurus Alisa Pusat yang masih muda-muda yang energi, yang alhamdulillah dikasih Allah lebih, memang lebih banyak kita harus turun ke bawah ya, dengan keadaan sosial, dengan krisis ekonomi, dengan kekerasan ya, dengan harus kita mendampingi mereka-mereka. Nah, itulah amal yang kita bawa. Kalau soal rezeki itu Allah yang Maha mengatur. Kita setiap bulan di tempat saya itu habis rutin puluhan juta, tapi ada aja kan. Kalau kita sudah membentuk, sudah bergerak, itu akan datang sumbangan. Karena kan secara orang Islam memang serapa dengan itu memang sudah mendarah daging. Tunanetra kita juga bantu juga tunanetra. Sekarang tunanetra sudah maju juga, sudah pintar lebih dari kita untuk baca Al-Qur'annya. Jadi standar kita, pembelajaran kita yaitu kita bekali mereka dengan Al-Qur'an dan hadis, dengan untuk para anak-anak kita bekali dengan akhlak mulia. Mudah-mudahan dapat membantu seperti pepatah itu. Kita harus menanam, kita harus menanam, kalau dia sudah berbuah, apalagi kita menanam pohon beringin ya, jadi akan kaya. Tapi kalau kita tidak bertanam, kita cuma sekali aja ngasih mereka, misalnya setahun sekali dengan acara infak bulan Ramadan aja, itu nggak ada gunanya. Memang harus kita asuh, kita kasih pelajaran-pelajaran untuk kemandirian mereka. Kalau satu orang berbuat ngambil 5 orang, apalagi kita kalau sudah menggerakkan ibu-ibu majelis taklim ya, memang krisis di Indonesia, krisis akhlak itu tidak akan parah ya untuk membantu. Walaupun nggak mungkin lah kita bantu sudah ini. Padahal kalau kita sudah berbuat, itu semuanya udah bisa dilaksanakan karena Allah yang Maha memberitakan, Allah yang memberi rezeki. Selamat kepada pengurus pusat yang baru dilantik. Saya harapkan juga ya, Bunda harapkan karena Bunda udah umurnya udah 73 tahun ya, supaya lebih sukses lagi ya dalam membina masyarakat. Maka selalu berpesan dengan Ibu Ina, pokoknya Bunda selalu ain bekerja umat, dan di dalam organisasi jangan mencari untung, tapi mencari pahala. Jadi banyaklah berbuat sosial, Allah yang akan mengatur rezeki kita. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saya ilmunya juga enggak seberapa, bilangnya enggak ada ilmu, tapi ilmu prakteknya ada, pengalaman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pribadi, bertemu dengan para ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa, penggerak ekonomi bangsa, luar biasa, benar-benar sangat luar biasa. Dan ini saya jujur, ini pengalaman pertama buat saya. Mudah-mudahan kehadiran saya di Alisa Wadijah bisa diterima. Dan rasanya kalau tadi sudah ada Bunda Laksmi, sudah ada Bunda Ida, bagaimana kalau kita minta Ibu Masna sebagai Dewan Pakar untuk bercerita, Bu, memberikan motivasi kepada kami yang hadir di sini. Luar biasa. Ayo dong, mana aplausnya untuk Ibu Masna dari SHMKM. Izin Bunda di atas, Bun. Iya, Ibu Bunda izin. Boleh kita berikan semangat dan tepuk tangannya untuk beliau. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hari ini merasa senang sekali karena kita bertemu di sini para ibu-ibu pengusaha wanita seluruh Indonesia bergabung untuk pengusaha muslimahnya Alisa Aliansi Asosiasi Pengusaha Wanita Muslimah Khadijah. Saya rasa belum ada yang lainnya. Pengusaha muslimah yang bergabung dalam satu organisasi secara nasional ini baru Alisa Khadijah. Dan ini hebat sekali. Ya, berdirinya pada tahun 96 kalau nggak salah ya. 96 dan terus berjaya sampai sekarang. Ada yang saya pesankan kepada Ibu Ina pada waktu menjelang kongres di Padang, itu yang penting adalah untuk Alisa Khadijah bukan hanya anggotanya, bukan hanya para pengusahanya yang dibina, tetapi di organisasi ini sendiri, di kepengurusannya itu juga harus dikader untuk calon-calon ketua yang akan datang. Jadi sehingga bendera Alisa Khadijah tetap berkibar kencang, tetap lebih maju lagi, itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak terfokus kepada ketua yang sekarang ada itu fokusnya kalau mengkader lagi, sebab ada kepengurusan itu kan ada periodenya, ada batas waktunya. Jadi tolong yang belum menjadi ketua umum itu bersiap-siap untuk dikader sama Ibu Ina Marlina supaya nanti bisa menjadi gantinya yang lebih hebat lagi. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekedar pengalaman saya. Sebelum saya datang di sini dan ketika tahun-tahun 10-20 tahun yang lalu, saya pernah menjadi ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode kedua. Nah, yang akan saya sampaikan adalah pengalaman saya ketika saya menjadi ketua KPAI. Itu baru mulai kasus-kasus anak itu bermunculan dan banyak sekali. Antara lain bukan cuma kekerasan Pak Najib, bukan cuma kekerasan fisik, kekerasan mental, tetapi juga antara lain juga adalah bullying, semuanya ya Pak ya. Pada waktu itu ada sedikit. Yang paling parah adalah kasus yang saya pegang pada waktu itu, saya uji, di mana pelecehan seksual, kemudian juga dia mengawini anak di bawah umur karena dia punya penyakit pedofili namanya. Nah itu ternyata sudah sekian tahun ketika dia diproses, itu saya menjadi ketua KPAI, saya masih menjadi saksi ahli Pak. Dari pengadilan negeri putus 2 tahun, ketika naik ke pengadilan tinggi saya naik banding, itu putus 6 tahun. Ternyata sekarang ini baru dari tahun berapa dulu ya, itu sekarang ini dia kambuh lagi penyakit pedofilinya. Baru-baru ini saya puji sudah kawin lagi Pak, dengan anak umur 11 tahun. Bayangkan saja. Jadi memang itu penyakit. Walaupun dia itu sudah dihukum, tapi dia nggak jerah. Namanya penyakit kan harusnya diobati. Nah ini apakah dia diobati atau tidak, ternyata dia seperti itu. Ini menjadikan pengalaman bagi kita, para orang tua, ibu-ibu semuanya, untuk tetap memperhatikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam rumah. Ya, anak-anak kita ajari bahwa begini loh seharusnya kita menjaga anak-anak perempuan terutama. Tapi sekarang enggak, anak perempuan dan anak laki-laki sama bahayanya. Anak laki-laki sekarang sudah banyak pengaruh LGBT Pak, sudah banyak sekali. Kebetulan saya di ICMI, saya pernah masuk ke tim 7 untuk sosialisasi anti LGBT dan kami sudah mensosialisasikan ke 24 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dan ternyata banyak Pak, banyak sekali. Bogor saja itu banyak sekali yang LGBT dan itu punya kelompok gitu. Ketika kami ke UNER, Universitas Erlangga, rektornya itu nggak tahu kalau di Surabaya itu banyak anak-anak LGBT. Ketua BEM-nya naik panggung dan menjelaskan bahwa untuk di
Universitas Erlangga sendiri itu ada 8.000 anak-anak laki-laki yang sudah terpengaruh LGBT. Dan itu kalau dia di Malang, di Brawijaya, lebih banyak lagi Pak. Mereka malah sudah bersuara. Kami jumlahnya sekian ribu. Ini sangat mengagetkan saya. Ketika saya menjadi ketua KPI belum ada Pak masalah LGBT, itu baru solusinya saja. Tetapi ketika saya sudah di ISMI, saya dengar dengan sosialisasi anti LGBT di mana-mana ada, marak. Jadi ibu-ibu yang saya pesankan adalah di samping kita menjaga anak-anak kita, memberikan pendidikan ya, anak-anak perempuan dan anak laki-laki sama Bu. Tolong, sebab anak laki-laki Izin Ibu. ya. Baiklah. Selamat datang kepada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM. Saling mendukung sesama.
Thank